Sungguh Tuhan, Kau kekuatan bagi setiap kami. Engkaulah yang memampukan setiap kami, Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perkara yang besar.
Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, selamat bertemu kembali dalam acara doa malam kita pada saat ini. Saya percaya kita semua tetap ada dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan, sehingga semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, minggu lalu saya sudah menyampaikan firman Allah agar kita setia sampai akhir. Mengapa? Karena orang yang setia sampai akhir, dia akan memperoleh mahkota. Yesus datang dengan banyak mahkota. Haleluya. Dan pada saat ini kita mau belajar dari seorang raja yang bernama Raja Uzia. Kita akan baca firman Allah di dalam 2 Tawarik pada pasal 26 ayat 3 mulai. Sebelum kita baca, kita berdoa terlebih dahulu. Kita tunduk kepala. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, betapa kami bersyukur atas sebuah kebaikan Tuhan yang sudah dinyatakan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Sekarang kami rindukan firman-Mu. Berfirmanlah, karena kami semua telah sedia mendengar dan mau melakukan dalam hidup kami. Sekarang sampai kami jumpa dengan Engkau dalam pertemuan di udara yang indah permai. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan dalam 2 Tawarik pada pasal 26 ayat yang ketiga mulai. Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Sakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabna, dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab dan tinggal di Gurbal dan terhadap orang Meomen. Orang-orang Ammon membayar upeti kepada Uzia. Namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem, di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang Lebak, dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur, karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur, karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh panitera Yael dan penatua usaha Maasea di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Ayat 12. Kepala-kepala puak pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara, terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam peperangan. Untuk membantu dalam menghadapi musuh, Uzia melengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju sirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang, ciptaan orang ahli, yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar,
untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh, karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat belajar dari Raja Uzia. Raja Uzia ini dia mulai memerintah, dikatakan umurnya 16 tahun. Masih relatif muda. Umur 16 tahun. Tetapi dia ada di bawah kepimpinan atau pengawasan kehidupan rohaninya oleh seorang nabi Tuhan. Maka seorang hamba Tuhan ini mengarahkan supaya Uzia mencari Tuhan. Saudara yang Tuhan kasih, Sakaria sebagai seorang hamba Allah, dia mengarahkan Uzia agar untuk dia berhasil, dia harus mencari Tuhan dan hidup di dalam kebenaran. Dan Uzia walaupun dia raja yang masih relatif sangat muda, tetapi dia dengar-dengaran kepada seorang hamba Allah. Dia mentaati hamba Tuhan. Dan firman Allah dalam ayat 4 berkata, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Saudaraku, Uzia rupanya dia memperhatikan juga apa yang dilakukan ayahnya. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua, berilah hal-hal yang baik untuk anak-anak kita pelajari. Lakukanlah hal-hal yang benar supaya dituruti oleh anak-anak kita, diikuti oleh anak-anak kita. Firman Allah berkata, ia melakukan apa yang benar. Uzia melakukan apa yang benar seperti yang dilakukan ayahnya. Kalau ayahnya pemabuk, maka dia akan jadi pemabuk. Kalau ayahnya mungkin geng, dia akan jadi geng. Bapak Ibu, tapi ayahnya itu hidup benar, maka Uzia juga hidup benar. Terlebih lagi, ia dituntun oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Sakaria untuk mengajar dia supaya ia takut akan Allah. Raja Uzia diajar untuk takut akan Allah dan diajar untuk supaya dia mencari Tuhan. Dan firman Allah berkata, selama Uzia hidup benar mencari Tuhan, maka Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Bapak Ibu Saudara sekalian, keberhasilan itu Tuhan yang punya. Kalau kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan, kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, masa Tuhan abaikan kita? Masa Tuhan biarkan kita? Sama seperti dia menolong Uzia dan memberkati Uzia, demikian juga Allah akan memberkati orang-orang yang mencari Tuhan dan hidup benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, keberhasilan Raja Uzia begitu hebat, sampai-sampai terdengar di tempat-tempat yang jauh. Saudara-saudara sekalian, firman Allah berkata, Uzia mempunyai banyak pasukan. Dia mempunyai banyak tentara. Semua kepala-kepala puak, pahlawan-pahlawan gagah perkasa. Seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Ini kepala-kepalanya. Belum lagi saudaraku prajuritnya. Ada 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang. Jadi itulah sebabnya Uzia namanya terus terdengar kemana-mana. Dia menjadi raja yang tersohor. Saudaraku yang Tuhan kasihi,
Kenapa? Karena firman Allah berkata dalam ayat 15, Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan orang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Dia perhatikan ya. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Hebat. Uzia menjadi raja yang terkenal. Kenapa? Sekali lagi, karena dia mencari Tuhan dan hidup benar. Kalau Anda ingin berhasil, cari Tuhan dan hiduplah dalam kebenarannya. Datang beribadah dengan setia, lakukan apa yang firman Allah katakan. Maka engkau akan melihat pembelaan Tuhan dalam hidup saudara. Uzia menjadi raja yang termasyhur. Firman Allah berkata nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh. Kenapa? Karena ia ditolong. Nah, ini harus diperhatikan dengan baik. Karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Jadi Uzia karena ditolong dengan ajaib sehingga dia menjadi kuat. Siapa yang menolong dengan ajaib? Allah. Allah yang Uzia cari. Allah yang ditaati oleh Uzia. Allah di mana Uzia menyerahkan hidup dalam tangan Tuhan. Tetapi sayang sekali, karena di tengah-tengah kehebatan Uzia mulai naik, dia menjadi orang yang tinggi hati. Kita baca ayat 16. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara, ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mulai diberkati Tuhan, kalau kita mulai diangkat hidup kita oleh Tuhan, kalau kita mulai menjadi kuat dan besar, Bapak Ibu, jangan menjadi tinggi hati. Jangan lupa akan Tuhan. Jangan berubah setia. Karena sudah banyak hal yang kita mungkin disibukkan, sehingga ibadah-ibadah kita sudah tidak lagi kita pedulikan. Doa-doa kita sudah berantakan. Kita sudah mulai berubah setia terhadap Tuhan. Ini bahaya sekali. Kita lihat Uzia namanya begitu tenar. Sampai ke negeri-negeri yang jauh orang mendengar kehebatan Raja Uzia. Tetapi setelah dia menjadi hebat, dia lupa pada Tuhan. Dia mengkhianati Tuhan. Dia mengabaikan Tuhan. Dia berubah setia kepada Allah. Maka apa yang terjadi? Saudara-saudara sekalian, lalu dengan beraninya Uzia membawa sebuah perukupan untuk dia membakar mezbah. Di dalam ayat ini berkata, dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini bukan tugas raja. Ini tugasnya para hakim, imam-imam yang melayani Tuhan. Tetapi Uzia merasa karena dia raja, dia berkuasa, dia ingin membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Ini bukan tugasnya, ini tugas para imam-imam. Ayat 17, tetapi Imam Asaria mengikuti dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan.
Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan, yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Ayat 19, saudara perhatikan. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Dia dinasihati, dia ditegur oleh hamba-hamba Tuhan, oleh imam-imam. Dia malah tambah marah. Dia merasa dia berkuasa. Firman Allah berkata, sementara marahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya. Di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai pada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yonatan anaknya mengepala istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Sayang sekali Uzia, dari umur yang sangat relatif muda, dia diangkat menjadi raja. Dan dalam kepemimpinan hamba Tuhan Sakaria, dia diarahkan kepada jalan yang benar, sehingga Tuhan memberkati dia begitu rupa, sampai namanya termasyhur, terdengar ke negeri-negeri yang jauh. Tetapi setelah dia menjadi besar, setelah dia menjadi hebat, setelah dia menjadi kuat, dia menjadi tinggi hati. Dia menjadi berubah setia kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, ini sebuah pelajaran, perenungan untuk kita di doa malam ini. Agar kalau kita sudah mulai diangkat oleh Tuhan, ingat, hati-hati. Jangan lupakan Tuhan. Jangan hianati Tuhan. Pertahankan kesetiaan saudara. Semakin engkau setia, semakin engkau akan diangkat oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada akhirnya saudara perhatikan, Uzia sampai mati, dia berada di rumah pengasingan. Sampai mati dia berada di rumah pengasingan. Saudara-saudara sekalian, ini akhir yang tidak baik. Ini bukan finishing well. Ini akhir yang kurang baik. Sampai mati dia berada di rumah pengasingan. Mengapa? Karena dia sakit kusta. Sebab apa? Tidak mau dengar-dengaran arahan para hamba-hamba Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, biarlah ini menjadi sebuah perenungan, menjadi pelajaran untuk kita semua. Apabila Anda mulai diberkati oleh Tuhan, saya percaya apabila kita mau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, apabila kita mulai beribadah dengan segenap hati kita, apabila kita mulai menyanyi memuji Tuhan dengan seketulus-tulus hati kita, saya percaya pintu berkat dibuka oleh Tuhan untuk kita semua. Maka semuanya akan diberkati oleh Allah. Hidup kita akan diangkat oleh Tuhan. Tetapi persoalannya adalah, yang saya ingatkan, hati-hati, jaga kesetiaan, jaga ketulusan, jangan menjadi berubah kepada Tuhan, jangan hianati Tuhan, jangan melupakan Tuhan, karena itu berakibat fatal. Uzia akhirnya dia diasingkan karena kusta, dan dia mati di rumah pengasingan. Baik, puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Itulah renungan kita pada malam ini. Dan saya berharap agar supaya setiap kita
tetap memperhatikan kebenaran Allah. Dan seperti yang saya sampaikan pada hari Minggu, Bapak Ibu yang ada kesaksian-kesaksian dalam menghadapi situasi corona ini, maka Anda boleh rekam dengan baik. Saudaraku, kirimkan ke kami untuk supaya bisa ditayangkan kesaksian-kesaksian saudara. Kesaksian-kesaksian yang hidup, kesaksian yang membangun. Kemarin kita sudah mendengar kesaksian dari Pak Arwan. Saudara-saudara, kesaksian begitu rupa, luar biasa. Saudaraku yang Tuhan kasih, dia begitu kesakitan. Saya sendiri tahu persis bagaimana walaupun itu lewat telepon, tapi saya bisa dengar. Dia menangis, dia kesakitan, dia berkata sakit Om John, sakit. Istri anak-anak saya dengar semua berbahasa roh. Karena saya katakan hanya Roh Kudus yang tidak pernah jauh dari kita. Roh Allah selalu ada bersama kita karena dia tinggal di dalam kita. Dia dikirim oleh Bapa untuk menjadi penolong kita. Hanya satu-satunya penolong, Roh Kudus. Itu bukan dari dunia. Roh Kudus itu diutus dari sorga untuk tinggal di dalam hidup kita. Karena itu dia tidak bisa pisah dengan kita. Kita tidak bisa pisah dengan Roh Kudus karena dia tinggal di dalam. Karena itu kalau ada apa-apa Anda berbahasa roh, mungkin engkau sendiri, tidak ada siapa-siapa. Bahkan ketika engkau ada di dalam tempat pemulihan, isolasi, Bapak Ibu, itu keadaan yang sangat menyedihkan. Karena kita tidak boleh dibesuk, kita tidak boleh dilihat oleh siapa-siapa, kita ditinggalkan sendiri. Tapi saya ingatkan, berbahasa roh. Karena Roh Kudus selalu bersama kita, dia tidak meninggalkan kita. Semua orang dibatasi dan tidak bisa bertemu kita, tapi Roh Kudus tidak bisa dibatasi. Karena dia tinggal di dalam kita. Oleh sebab itu sekali lagi, kalau ada masalah apapun Anda berbahasa roh. Roh Kudus adalah penolong yang diutus oleh Bapa. Nah, kalau engkau berkemenangan, mari silakan rekam kesaksian-kesaksian saudara. Seperti kemarin sudah kita saksi Pak Arwan. Saudara-saudaraku, doa demi doa dipanjatkan kepada Tuhan. Dan pada akhirnya, dengan sebuah obat yang dia minum, dan itu meredakan kesakitan yang begitu payah dia alami. Saudara, saya melihat firman Allah. Tuhan ketika menyembuhkan mata orang buta, dia korek sedikit tanah, dia gosok di mata, dan mata orang buta itu sembuh dan melihat. Demikian lewat obat itulah. Saudaraku, Pak Arwan minum dan dia merasa sembuh. Kenapa? Karena itu sudah dalam doa. Udah dalam doa, dalam pengurapan. Jadi itu bukan sekedar obat biasa, tapi itu sudah diberkati oleh Tuhan lewat doa-doa, sehingga dia sembuh. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, terkadang memang Tuhan mesti mencolek tanah untuk gosok di mata, supaya kita melihat. Demikianlah juga Bapak Ibu sekalian, terkadang memang banyak cara Tuhan untuk menolong kita. Saudara-saudara sekalian, banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan kita. Tetapi mari kita terus setia berdoa, setia cari hadirat Allah. Ya, saudara, doa malam ini saya harapkan supaya setiap orang, setiap keluarga, saya harap supaya semua berkumpul berdoa, berdoa bersama. Inilah waktunya, inilah saatnya, di mana keluarga bersama-sama di rumah bangkitkan mezbah doa, agar supaya di rumah kita masing-masing ada doa, ada mezbah doa yang naik ke hadapan hadirat Allah setiap pagi mungkin atau setiap malam. Terserah Anda jam berapa bisa berkumpul bersama untuk menaikkan doa bersama sekeluarga di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, sekali lagi saya sampaikan, mari kita setia sampai akhir di dalam doa dan penyerahan hidup kita pada Tuhan. Biarlah pada doa malam ini berkat Allah turun atas kita sekalian. Amin. Kita tunduk kepala,
berdoa. Maha besar Bapa Surgawi, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami mendengar firman-Mu pada malam ini. Mana kami belajar dari Raja Uzia, oh setelah dia diberkati oleh Tuhan, dia menjadi kurang setia, bahkan dia menjadi tinggi hati. Oleh karena itulah dia terkena kusta sehingga mati di rumah pengasingan. Tuhan, tolonglah kami, biarlah pelajaran ini menjadi sebuah pelajaran bagi kami sekalian, agar kami tidak melupakan Engkau di tengah-tengah keberkatan yang Engkau sudah curahkan atas kami. Biarlah kami terus bersyukur dan dengan setia hidup di hadapan hadirat-Mu, hidup di dalam kebenaran. Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Seluruh jemaat gereja penyembahan Elusai, hamba serahkan kepadamu dalam lindungan dan pemeliharaan-Mu. Bahkan setiap jiwa yang mendengar firman Allah ini, biar Engkau memberkati kami semua. Bapa Surgawi yang berdoa untuk pemerintah kami serahkan ke dalam lindungan-Mu, dari pusat sampai daerah, presiden dan wakilnya, bahkan seluruh kepemerintahan. Kami berdoa juga untuk TNI dan Polri agar tetap di dalam perlindungan Allah, supaya mereka bisa menjaga bangsa negara ini terus aman. Kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, suster, relawan kesehatan. Kami tahu semua di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, agar semua tetap dapat menjalankan tugas dengan baik, karena Tuhan selalu jaga, beri kesehatan kepada mereka. Bapa, terima kasih, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Maka sekarang anugerah berkat rahmat dari Allah Bapa kita di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penolong kita, bahkan kekuatan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita di sepanjang langkah hidup kita. Maka mulai malam ini dan seterusnya, Engkau tetap ada di dalam pemeliharaan Allah. Terimalah oleh-Mu berkat-Nya. Maka sekarang berkat Allah turun atas setiap pribadi kita, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Allah saya sampaikan di sini. Selamat malam, sampai kita bertemu lagi dalam pelayanan berikutnya.